Sebelum dilempar ke bapak-bapak, ibu-ibu, saya mendahului bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini Adlan Nawawi ini untuk diketahui, ini putra dari almarhum Ki Agus Nawawi Denji. Jadi dua putranya itu yang aku tahu, Sidik dengan Adlan ini seluruhnya memang Al-Habib. Alhamdulillah mengikuti jejak baknya. Dan baknya ini dulu terjadwal ngisi khutbah di masjid ini. Jadi sekarang ini insya Allah anaknya juga mungkin nanti Edo bisa dijadwal untuk khutib di masjid ini, termasuk ngisi yang lain-lain. Sekarang ini masalah Al-Quran. Di masyarakat kita ini ananda banyak yang kira-kira mempori pesimis masalah Quran ini. Soalnya ada yang ngomongkan, untuk aku baca Al-Quran tidak tahu artinya, berdosa. Nah ini yang kadang-kadang ada yang penting yang modern itu, termasuk penghulunya sembahyang kalau tidak terti artinya. Jadi akhirnya yang baru tahu dikit-dikit Islam ini, ya sudahlah, kalau modern itu tidak usah baca atau tidak usah lagi sholat, kalau tidak kategori juga masih berdosa juga. Jadi kira-kira itu motivasinya supaya kita ini Al-Quran itu yang satu. Dan walaupun waktu terbatas, mohon kiat-kiatnya, tip-tipnya supaya kami yang tua ini terus terang kapan hafal ini depannya hilang yang bakatnya, walaupun ayat pertama misalnya. Nah, kita ini rajin macam-macam. Kalau umur 5 ke 7 ini hafal depannya, hilang bakatnya. Teringat ujungnya, pantatnya hilang juga, apa yang depannya ini hilang. Jadi kira-kira mungkin ada doa khusus atau kiat-kiat khusus supaya walaupun dikit-dikit itu memang melekat dengan kita ananda. Jadi barangkali itulah dua yang satu tadi masalah pesimis masyarakat ini. Dan banyak yang ngomongkan itu, untuk apa baca Al-Quran kalau tidak tahu artinya, malah berdosa katanya kawin. Nah, jadi memang ekstrimnya ini. Tapi kadang-kadang yang baru nak baca Quran ini dengar yang ngomongan model itu, ya sudah, kalau model itu tidak usah baik baca Quran, masih berdosa itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak, pertanyaan yang begitu luar biasa Bapak. Ya, sebelumnya salam kenal juga, kami memang putra ketiga. Kalau putra berarti kedua, kalau anak berarti ketiga. Karena yang pertama itu cewek Bapak, sama cewek. Yang kedua itu Abdul Rashid Siddiq. Kami yang putra yang kedua atau anak yang ketiga Adlan Makfur. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bismillah, insya Allah pelan-pelan akan kami jawab. Terkait fenomena yang berdosa-dosa tadi, ini menjadi PR juga menjadi kita. Kalau kami sebagai pendakwah harus benar-benar disortir terkait ucapan-ucapan berdosa itu. Karena memang hakikatnya kalau kemudian ngomong ini dosa, ngomong itu dosa dan lain sebagainya, maka umat Islam ini akan tersetop untuk menjalani kebaikan. Baca Quran tidak boleh karena tidak belajar tajwidnya. Daripada kamu berdosa, mending kau usah baca Quran. Nah, itu yang salah. Padahal Rasulullah SAW itu bersabda, ya, walladzina yaqra'una al-Quran ma'al kiramil baratil mubarrah. Walladzina kemudian di dalam orang-orang yang membaca Al-Quran itu senantiasa bersama dengan para malaikat. Dan kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran wa yata'ta'u fihi, dan kemudian dia masih bacanya secara terbata-bata, falahu ajroni, maka bagi dia itu dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran, pahala usaha
untuk senantiasa berusaha untuk baca Al-Qur'annya tadi, dan yang kedua adalah pahalanya membaca Al-Qur'annya. Nah, yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang kemudian baru belajar itu, jangan kita takuti dengan yang namanya dosa. Maka kita harus janjikan dengan pahala-pahala yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang baru mualaf kemudian belajar sholat, jangan kita takut-takuti. Kalau kita kemudian kasih beberapa peraturan yang baru, banyaknya aturan dia, sehingga kemudian sudahlah, kali nunggu kami baik baru kami nak sholat. Nah, ini yang salah. Padahal sholatlah yang kemudian akan menuntut kita kepada kebaikan. Semakin sering kita sholat, maka semakin dekat kita dengan yang namanya kebaikan. Jangan kemudian nunggu baik untuk sholat, tapi sholatlah untuk baik. Itu balik. Ya, kadang-kadang anggapan kaki bilang sholat aku ini masih belum baik, masih ada tatunya, masih galak nongkrong dengan preman-preman, masih galak minum. Sehingga akhirnya nunggu baik. Iya, kalau kemudian Allah ngasih sampai dia baik, ngasih jalan dia untuk taubat. Tapi kalau dia belum dikasih, nah macam mana? Tidak baik-baik lanjutnya. Jadi kita balik ke faktanya atau kemudian perkataannya. Bukan nunggu baik untuk kita sholat, bukan nunggu baik kita untuk baca Quran, tapi sholatlah supaya kita baik, ngajilah Quran supaya kita baik. Nah, fenomena ini yang harus kita balik. Yang itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa metode di dalam menghafal Al-Quran. Kalau kita kemudian paling masyhur di Indonesia itu adalah dengan membacanya berulang-ulang. Misalnya satu ayat Al-Quran dibaca berulang-ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang terus. Ada yang sampai 7 kali, ada yang sampai 10 kali, ada yang sampai 40 kali bang. Untuk ulang supaya dia tadi benar-benar lekat di dalam pikirannya, benar-benar lekat di dalam otaknya, diulang-ulang terus. Nah, ini yang paling masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau di negara Afrika itu ditulis di papan tulis. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kemudian dihapus. Setelah ditulisnya tadi dihapus, disetorkan dengan gurunya. Nah, ini metode di Afrika sana. Ada metode yang ketiga, yaitu dengan istima'. Istima' itu mendengarkan. Guru yang kemudian mengulanginya. Ada beberapa yang kayak muridnya Kiai Nawawi juga ngapalnya pakai istima', dengarkan Kiai Nawawi ngaji, kemudian dia menghafal. Sampai bahkan ada duo, kalau setahu kami duo, yang kemudian menghafal Al-Quran dalam kondisi buta. Beliau ada dua yang hatam dengan Kiai Nawawi. Yang pertama Hajah Mariyati, yang kedua Ustadz Sidik Japan. Beliau tidak bisa ngikut. Cara menghafalnya adalah dengeri Kiai Nawawi ngaji. Jadi dengan dengeri Kiai Nawawi ngaji tadi, akhirnya sampai mengantarkan dia hatam 30 juz. Jadi bisa dipakai kolaborasinya tadi Pak. Pertama dengan membacanya, kedua mungkin kita kemudian belajar nulisnya, biar kita teringat dengan atau kemudian teringat dengan tulisan yang kita tulis tadi. Yang ketiga, bisa kemudian kita ulangi hafalan kita dengan mendengarkan. Nah, sekarang ini sudah banyak macam-macam qori baik. Kalau dulu paling terbatas di Abdurrahman
Sudais balik. Abdul Rahman Sudaisi sekarang alhamdulillah makin banyak. Dan cari yang kemudian cocok dengan suara kita. Cari yang kemudian cocok dengan suara kita, atau yang kemudian yang cocok dengan hati kita. Karena ada beberapa irama-irama yang bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau Kiai Nawawi, beliau cocok dengan Imam Madinah Mahmud Al-Husari namanya. Itu bacanya pelan, tajwidnya bagus dan lain sebagainya. Ada yang bacanya cepat, ada yang kemudian bacanya iramanya naik turun sampai buat nangis, aduh dan lain sebagainya. Tapi kalau Kiai Nawawi Mahmud Abdurrahman Huzaiti, imam di Madinah, sampai sekarang masih ada. Abdurrahman Huzaiti itu masih imam di sana. Ya. Nah itu terkait dengan metode. Kemudian memang dapat tak dipungkiri manusia itu di tempatnya lupa. Bahkan kami pun kadang ketika ditugaskan untuk imam ada beberapa ayat yang lupa. Padahal kita sudah berusaha ingat-ingatnya. Nah yang kata Kiai Nawawi, ya itulah seni di dalam menghafal Al-Quran. Pasti kali ada beberapa yang terlupakan, ada yang bukan terlupakan, terlupa. Kalau terlupakan itu sengaja dilupakan. Tapi kita sebagai penghafal, kata beliau, yang penting kita sudah berusaha untuk mengulangi hafalannya. Terkait nanti kita cuma teringat dengan pangkalnya, hilang pantatnya. Ini yang penting kita usaha untuk mengulanginya. Itu sudah menggambarkan bahwasanya kita sudah berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Terlepas bahwa kita itu lupa, ya manusia memang tempatnya lupa, Bapak Ibu sekalian. Kadang memang teringat di pagi hari, di malam hari lupa sudah Pak. Jangan kata itu. Kadang kita berutang di hari ini, besok sudah lupa kalau kita punya utang. Sampai yang nagihnya yang ini yang lebih ingat. Nah itulah fenomena manusia. Tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Walaupun kita senantiasa terlupa-lupa, tapi diusahakan untuk tetap dekat dengan Al-Quran. Tetap diulangi hafalannya, tetap diulangi dengarkan Al-Qurannya tadi. Ya. Begitu mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita menenangkan tangan kita, kedua tangan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan pintu hati kita untuk dimudahkan di dalam membaca Al-Quran, diistiqomahkan dalam membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna minhu at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi 'umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi 'ilmina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi kulli shay'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma yassir lana hifdha kitabi alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik. Ya Allah ya Rahman, ishrah sadrana Qur'an, ibna qalbana Qur'an, wasqi hayatana Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.
taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.